Tapi urusan dana desa itu haknya desa yang dititipkan kepada pemerintah untuk disalurkan lagi kepada desa. Kalau mau jujur dan terbuka ya mungkin lagi nggak ada uang aja PBN. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Berarti memang apa ya? Kalau kita melihat misalkan, karena BUMDes ini kan bagian dari upaya desa dan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kualitas hidup di desa, misalkan melalui usaha-usahanya gitu. Nah, peluangnya juga cukup ada. Misalkan kalau dulu tadi sejarah tadi misalkan simpan pinjam awalnya, terus sekarang sudah banyak unit-unit usaha yang bisa atau usaha yang bisa dilakukan dengan situasi ini. Nah, pandangan Bapak nih, sebenarnya udah kita bahas di beberapa media sosial. Undang-Undang Nomor 2 itu. Undang-Undang Nomor 2 2020. Apa yang harus kita lakukan terhadap undang-undang ini? Mungkin tidak terjebak dengan misalkan Undang-Undang Desa itu kan nggak hanya dana desa gitu ya. Tapi kemudian Undang-Undang Nomor 2 ini sedikit banyak memberi dampak yang cukup signifikan terkait berdesa gitu. Bagaimana menurut Mas ini pandangannya? Kalau Undang-Undang 2 tahun 2020 itu kan harus dipahami dalam konteks sistem. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu harus dipahami dalam konteks sistem. Sistem itu isinya kekuasaan administrasi, dalam sistem itu ada 3 kekuasaan. Kekuasaan negara ya, dalam artian ini adalah kekuasaan komunikatif yaitu parlemen. Kekuasaan administrasi pemerintahan yaitu presidensil dan kabinetnya, dan kekuasaan yudisial yaitu peradilan, mulai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Nah, awalnya kan sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu didahului dengan perdebatan tentang keadaan mendesak. Munculnya Perpu tentang penanganan COVID-19. Dalam Perpu itu sudah banyak kritik, mau menguji ke MK lah, ini akhirnya ditolak juga. Makanya saya tidak terlalu banyak komentar soal Perpu, karena secara teoritis keadaan mendesak itu benar-benar kekuasaan ada di presiden. Yang mendefinisikan tanggung jawab ya presiden. Hanya saja teman-teman kan nggak memantau di dalamnya itu memang dana desa sudah dibelokkan. Perpu itu ramenya kan ketika itu menjadi undang-undang. Nah, kalau sudah menjadi undang-undang itu berarti ada kesepakatan politik antara kekuasaan negara yang mengurusi administrasi pemerintahan dengan kekuasaan negara yang mengurusi politik komunikatif atau parlemen. Kalau dua institusi kekuasaan dia setuju, ini sudah menjadi persoalan besar, di mana di dalamnya lampiran dari Undang-Undang 2 tahun 2020 tentang COVID itu menegaskan posisi dana desa untuk dilaksanakan tapi tidak mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Itu berarti kan dari sisi kewenangan lokal desa hilang, asas hukumnya hilang. Apa bahasa hukumnya di situ di Perpu itu yang dilampirkan dalam Undang-Undang? Berlaku sepanjang itu, Bu. Nah, kalau frasa hukum dinyatakan tidak berlaku sepanjang, itu dalam pengertian normatif prasyarat atau dibaca sebagai prasyarat kondisional. Jika X maka Y. Jika kondisinya adalah masih COVID, maka dia tidak dilaksanakan mengikuti Undang Desa. Tetapi beda kalau itu dicabut atau dinyatakan tidak ya selamanya tidak dianggap ada gitu ya dalam Undang-Undang Desa, itu cabut seutuhnya. Nah, ini perdebatan di antara teman-teman hukum. Terus terang saya komunikasi juga dengan teman advokat yang jadi kuasa hukum untuk mengajukan PUU, permohonan untuk pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya jelaskan beda loh antara pencabutan dan seterusnya dengan
dinyatakan tidak berlaku sepanjang. Oh sama itu mungkin, oh enggak, itu kalau orang awam iya, tapi dalam konteks ilmu hukum normatif berbeda makanya. Jadi sampai kapan ya? Sampai COVID dicabut ini urusan. Nah itu kan hanya soal, kalau nanti perdebatannya kan begini, apakah Undang-Undang 2 tahun 2020 yang melegitimasi Perpu menimbulkan ketidakpastian hukum? MK tidak akan terlalu peduli kok melihat implementasi undang-undang. Nah, MK bukan iudex facti atau institusi hukum yang sampai detail ke urusan faktual. Tetapi dia akan melihat adakah benturan antara undang-undang desa dengan undang-undang 2 tahun 2020. Pihak pemohon harus membuktikan itu, bahwa asas hukum yang terkandung dalam pasal tentang dana desa itu sangat vital, dan undang-undang desa dengan asas hukumnya ini dalam konteks dana desa dianulir atau dianggap tidak ada misalnya dalam konteks undang-undang 2020. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, kalau menimbulkan ketidakpastian hukum ya tentu itu melanggar hak dan secara normatif bertentangan dengan konstitusi. Jadi di sini ada riuh ya, istilahnya Mas Toro kan dibikin noise gitu. Iya. Ya, noise lah tentang undang-undang ini. Kalau saya, pandangan saya gampang aja. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang dana desa, di mana dia disimpangi keberlakuannya sesuai dengan undang-undang desa, dia telah bertentangan dengan spirit undang-undang desa itu sendiri, sehingga ada akibat bahwa ada ketidakpastian hukum bagi desa untuk melaksanakan kewenangannya. Kalau mau diperkuat, banyak orang sudah siap perencanaan pembangunan gagal semua ya kayak gitu. Nah, yang lain secara hukum non konstitusionalitas, hukum yang tidak membahas soal konstitusionalitas dari suatu peraturan dilihat dari fakta sosiologisnya. Menurut saya kebijakan BLT itu kan fokus hanya untuk desa-desa yang benar-benar nggak bisa, warganya nggak bisa makan, minum, juga ada sumber lagi. Menurut saya BLT itu tidak perlu bersumberkan dari dana desa. Kan banyak sumber lain. Ya. Banyak. Itu kalau kita lihat di lampiran Perpu, di dalam Perpu yang dijadikan lampiran Undang-Undang 2020 kan banyak tuh, dana pemilu, dana ini, dana ini, dana ini. Kenapa dana yang lebih kuat dalam konteks sistem, dalam konteks pusat kekuasaan negara kok nggak dimaksimalkan? Mengapa malah merebut dana yang haknya dalam konteks dunia kehidupan desa? Itu masalahnya. Ya, saya bisa memahami sikap tekanan batin dan emosi yang dialami oleh teman-teman pemerintah desa kaitan dengan isu ini. Itu tegasnya menurut saya, kekuasaan negara itu silahkan menggunakan sumber dana yang selama ini bagi kepentingan pusat sangat strategis. Tapi urusan dana desa itu haknya desa yang dititipkan kepada pemerintah untuk disalurkan lagi kepada desa. Jadi jangan dibalik, ini dana pemerintah diberikan kepada desa. Mereka itu hanya titipan saja. Ini yang berat meyakinkan itu. Jadi menurut saya ya kembali ke sejarah perdebatan tentang dana desa itu, pengetahuan dan praksis keuangan negara kita itu tidak mengenal soal dana desa. Baik secara hukum maupun sejarah hukum keuangan nggak ada. Kalau teman-teman lihat Indonesia Contabiliteit Wet, Undang-Undang Keuangan Negara yang zaman dulu, itu kan memperlakukan desa itu, kebijakan keuangannya kan desa dins. Jadi selama ada fugdi atau bantuan masuk ke pemerintah desa, nah pemerintah desa itu tunduk kepada kolonial. Itu kalau kita pelajari pemikirannya Sutarjo Kartoatikusumo maupun Tanjo Wignasubroto. Saya memadukan dua orang. Jadi BLT itu tidak lebih dari kebijakan semacam itu, memberikan penugasan, dan bisa dipahami itu hanya kewenangan penugasan saja.
Medebewin. Bukan kewenangan berdasarkan hak asal usul atau kewenangan lokal skala desa. Medebewin itu hanya bagian dari kewenangan desa secara umum. Ya. Kan ada 4, ya kan. Tapi BLT itu bukan di sini, bukan di 2 kewenangan utama. Nah, mestinya dia nggak main di DD, Mas. Mainnya di ADD. Karena dana lain, bukan dana desa. Nah, ya ini problemnya akan menjadi semakin rumit. Kalau mau jujur dan terbuka ya mungkin lagi nggak ada uang aja APBN. Ya, kondisi begini pertumbuhan ekonomi juga tipis ya. Berarti kan ada ancaman kemerosotan dan dekadensi terhadap pemahaman keuangan negara. Yang perlu dijadikan noise sekarang, oke lah BLT membelokkan dana desa untuk sementara. Hak rekognisi menjadi hilang. Tapi kemudian hari kita harus belajar merefleksikan bahwa jangan pernah gunakan lagi DD untuk BLT. Cari sumber yang lain aja. Masa yang ahli-ahli teknokrat keuangan kita kan pinter-pinter lah itu. Masa ngitung selain DD gak bisa. Yang kecil kan dana desa itu kalau dibandingkan keseluruhan total dari dana yang ada di APBN. Itu Mas.